memberikan kami waktu hingga kami bisa berkumpul untuk membahas topik kami hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih BKP itu. BKP merupakan suatu layanan yang menambah wawasan dan pengetahuan dari topik yang kita bahas hari ini. Adapun tujuan BKP adalah untuk menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang positif. Dan cara melaksanaannya, silakan teman-teman dan anak-anak sekalian untuk berpendapat dengan mengangkat tangan kanan. Kemudian saya akan memilih siapa yang membuat berpendapat. Oke, hari ini topik kita adalah tidak nyaman saat turun hujan. Jadi yang pertama kita bahas adalah mengapa sih penting untuk kita membahas topik kita hari ini. Silakan Saudari Mita. Baik, kenapa topik ini dibahas? Karena topik ini berkaitan dengan pengalaman emosional dan fisik, yang dimana hujan ini dapat mempengaruhi suasana hati seseorang, aktivitas sehari-hari dan kesehatan mental. Oke, selanjutnya Saudari Nabila. Baiklah, agar bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang hingga dia tidak nyaman saat turun hujan. Selanjutnya pada Saudara Nail. Baik, terima kasih. Menurut saya mengapa kita penting membahas ini? Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua orang sangat senang jika berbicara dengan sesuatu. Kita bisa mengetahui kenapa seseorang bisa merasa tidak nyaman. Selanjutnya kepada saya aja. Seperti Saudari Mila, sama seperti Saudari Mila, kenapa topik ini penting dibahas? Kita tahu kenapa Saudari Mita. agar kita tahu dampaknya, solusinya, dan faktor penyebabnya. Baiklah. Saya simpulkan dari pendapat-pendapat teman-teman yang sangat bagus pada hari ini adalah mengapa kita penting membahas topik kita hari ini, karena agar kita mengetahui dan memahami dan mempelajari lebih lanjut bagaimana dampak, solusi dan penyebab dari tidak nyamannya saat turun hujan. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab tidak nyaman saat turun hujan? Baik, Saudara Nail, silakan. Baik, jadi menurut saya faktor seseorang merasa tidak nyaman tidak hujan. Menurut saya mungkin seorang tersebut pernah mengalami bencana di masa yang lalu dan dikarenakan akan hujan. Dan jika ada hujan dia masih merasa trauma. Terima kasih. Selanjutnya silakan Saudari Aza. Baik, faktor penyebab tidak nyamannya hujan mungkin seseorang merasa kayak terbatasi untuk melakukan kegiatannya. Jadi nggak nyaman pas hujan. Selanjutnya Saudari Pita. Jadi tidak nyaman saat turun hujan itu mungkin karena terkendala dan kita lupa nih bawa mantel. Jadi tadi kayak baju ini kan basah. Berikutnya Saudari Nabila. Mungkin faktor yang mempengaruhi salah satunya itu karena adanya suara yang rutin itu bisa membuat takut, jadi dia merasa tidak nyaman saat turun hujan. Menurut saya faktor penyebabnya itu bisa misalnya keterbatasan dalam melakukan aktivitas lainnya. Terima kasih. Dapat saya simpulkan dari semua pernyataan Anda sekalian bahwa faktor penyebab dari tidak nyamannya turun hujan itu bisa karena trauma masa lalu, bisa juga karena terkendala dan ataupun terbatasnya aktivitas kita di luar saat hujan, kemudian kita lupa menggunakan alat safety untuk hujan, misalkan mantel atau payung. Ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan dampak jika tidak nyaman saat turun hujan. Baiklah, siapa yang berpendapat? Silakan Saudara Nail. Baik, jadi menurut saya dampak dari tidak nyaman saat turun hujan yaitu ini bisa berdampak pada kesehatan mental
yang mengalaminya, karena dia merasa bahwa hal tersebut terus-terusan mengganggu pemikiran dia. Misalnya dia berpikiran bahwa itu merupakan hal yang tidak baik, hal yang buruk gitu. Oke, baik saudara Pita. Baik, dampaknya itu kan tadi faktor masalahnya saudara Ananda Nabila bilang karena geluduk air. Nah itu bisa jadi trauma untuk kita. Dari pengalaman sendiri itu jadi trauma kalau misalnya hujan lagi berkendara sudah petir kan ya. Selanjutnya, baik silakan saudari Aja. Dampak ketidaknyamanan hujan tadi mungkin ya tadi suasana hati mungkin bakalan berubah. Mungkin awalnya excited mau sesuatu tapi karena hujan nggak bisa ngelakuin itu, terus kayak moodnya mungkin bakalan kayak Selanjutnya silakan saudari Mita. Dampak dari ketidaknyamanan jika turun hujan ini misalnya hujannya terus-terusan turun gitu kan, misalnya lebat terus dalam seminggu itu bisa menyebabkan banjir, terus bisa menyebabkan flu dan penyakit-penyakit lain. Saya setuju dengan pendapat teman-teman semua. Banyak sekali dampak yang kita lihat dari tidak nyamannya mulai dari turun hujan itu kan. Jadi kayak kita males-malesan, jadi kita stres karena hujan, karena kegiatan kita terkendala. Saya simpulkan dampak jika tidak nyaman dari hujan ini seperti teman-teman katakan, mungkin mood berubah, terus kemudian bisa cemas karena geluduk, petir dan segala macam, bisa juga menimbulkan penyakit karena kita terus-terusan tidak nyaman dengan saat turun hujan. Selanjutnya adalah solusi. Jadi apa sih solusi dari tidak nyaman turun hujan? Silakan saudari Mita. Solusi dapat diabaikan itu misalnya ketika turun hujan itu kita bisa membawa payung atau jas hujan. Terima kasih. Silakan saudari Nabila. Baiklah, solusi yang dapat saya berikan ketika tidak nyaman satu hujan itu, kalau dia keseringan merasa seperti itu, dia lebih baik datang kepada konselor atau psikolog agar memperbaiki perasaannya saat turun hujan. sebisa mungkin ya syukur aja kan kalau terus otomatis kita mau aturnya begini bakalan terus kan tadi pekerjaan sama kita bisa kalau memang lagi musim hujan kita kayak buat lagi beda gitu Baik, selanjutnya silakan saudara Nail. Baik, jadi solusi yang dapat saya berikan, saya setuju atas tanggapan kedua dari saudari Aja, itu apabila tidak memungkinkan kedua melakukan aktivitas itu sesuai, misalnya jika dia terhalang melakukan olahraga, misalnya dia bisa menyediakan alat-alat olahraga di rumah sendiri dan bisa melakukan itu di rumah gitu. Oke, selanjutnya Jika solusinya itu jika kita tidak nyaman dengan turunnya hujan itu ya kita di rumah aja. Jadi nggak akan Oke, dapat saya simpulkan solusi dari tidak nyaman saat turun hujan ini, sejadi kita tuh harus mensyukuri karena hujan itu sesungguhnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin kalau kita terus-terus merasakan tidak nyaman saat turun hujan, kita harusnya penasaran. Jadi kita harusnya bertanya kepada yang lebih ahli tentang kesehatan jiwa kita, misalkan psikolog atau konselor. Oke, selanjutnya adalah komitmen apa sih yang kalian miliki setelah kita membahas itu? Oke, silakan saudari. Jadi komitmen itu tanamkan di diri kita bahwasanya hujan itu adalah rahmat dari Tuhan kita. Selanjutnya silakan saudara Mita. Komitmen dari saya itu untuk berpikir positif, lalu mencari cara untuk menikmati momen tersebut. Oke, selanjutnya silakan saudari Nabila. Kalau komitmen yang akan saya terapkan dalam diri saya itu saya akan lebih terbuka atau perasaan itu terhadap Baik, terima kasih. Jadi komitmen ingin saya berikan bahwa mungkin benar
bahas bahwa apabila hujan turun mungkin kita merasa tidak nyaman, tidak bebas untuk melakukan hal, tapi yang penting untuk kita ingat bahwa hujan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting turun. Jika tidak ada hujan pastinya mungkin kita tidak bisa. Saya dari Aceh. Baik, saya setuju dengan teman-teman semuanya. Jadi kita kayak dinikmati gitu. Karena itu kan salah satu Dapat saya simpulkan dari semua komitmen anak-anak sekalian adalah tetap mensyukuri dengan apapun cuaca. Kemudian jadi sudah hampir selesai DKB kita, namun sebelum menuju penutupan, marilah kita bersama-sama untuk refleksi BMB 3. Oke, silakan saudara Nail. Baik, terima kasih. Adapun BMB 3 yang ingin saya sampaikan setelah kita membahas topik tidak nyaman dengan turunnya hujan, itu yang pertama berpikir. Jadi di sini saya berpikir bahwa bahwa jika hujan turun kita pasti terhambat untuk melakukan hal-hal atau aktivitas kita. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hujan itu merupakan anugerah. Jadi yang kedua itu ada merasa. Jadi jika turun hujan sebaiknya itu kita santai dan merasakan ketenangan dari hujan yang dimana ini bisa membawakan ketenangan hati dan jiwa kita. Yang selanjutnya itu berpikir. Baik, selanjutnya bersikap. Jadi menurut saya sikap kita untuk masalah yang kita bahas itu sebenarnya kita bersikap positif agar terhindar dari baik itu bahaya-bahaya kesehatan mental ataupun bisnis yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada tindakan. Jadi tindakan yang sebaiknya kita sediakan yaitu kita melakukan tindakan untuk lebih baik lagi apabila menghadapi hujan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu bertanggung jawab. Baik, yang terakhir itu bertanggung jawab. Jadi kita di sini harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga lingkungan kita dengan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, misalnya agar terhindar dari bahaya-bahaya hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjauhkan dari kecemasan kita. Terima kasih kepada selanjutnya saudari Nabila. Baiklah, setelah membahas topik yang kita bahas tadi, saya mendapatkan refleksi bahwa saya berpikir bahwa ketika seseorang tidak nyaman turun hujan itu akan menimbulkan pemikiran yang buruk kepada dia tentang lalu saya merasa ketika turun hujan kita harus seperti bersyukur dan menikmati ketika adanya hujan turun gitu daripada musim kemarau kan. Lalu saya akan bersikap untuk selalu menikmati saat turun hujan walaupun ada aktivitas yang terkendala, dan saya akan bertindak ketika turun hujan saya akan melakukan aktivitas yang masih bisa saya lakukan di dalam rumah. Lalu saya akan bertanggung jawab kepada diri saya sendiri ketika hujan itu saya pikiran buruk atau merasa tidak nyaman. Baik, dari yang tadi kita bahas BMB 3 itu yang pertama berpikir. Di sini saya berpikir bahwa hujan itu banyak membawa perubahan pada diri kita sendiri. Lalu untuk saya merasa bahwa saya merasa cemas dan tidak nyaman saat turun hujan karena suhu yang dingin dan jalan yang sangat licin. Untuk bersikap, di sini saya bersikap positif meskipun saya merasa tidak nyaman. Saya mencoba untuk melihat sisi baik dari hujan ini, seperti bagaimana hujan membantu tanaman untuk hidup dan tumbuh dan sebagai sumber air bagi manusia. Lalu di sini saya bertindak ketika hujan datang. Saya biasanya mengambil tindakan untuk melindungi diri saya seperti menggunakan payung atau jas hujan. Lalu saya bertanggung jawab untuk mengatur waktu dan aktivitas saya dengan baik agar tetap aman dan nyaman saat
saya merasa nyaman bersikap saya harus positif dan bertindak. Saya mungkin ketika kita sedang beraktivitas kendaraan kita harus bertindak, mungkin mempersiapkan diri supaya lebih baik. Lalu bertanggung jawab, saya akan bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan selalu mengelola agar tidak bersalah. Ya, terima kasih kepada anak-anak Anda sekalian sudah berpartisipasi dalam webinar kita hari ini. Setelah berakhirlah BKP kita pada hari ini, dan sebelum kita akhiri, saya akan memimpin doa dengan adanya ajaran Islam, kemudian yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami kelancaran pada BKP kami hari ini, dan telah memberikan kami waktu dan kesehatan hingga kami masih bisa berkumpul pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami selalu kesehatan dan rezeki yang melimpah.